Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan di bab 11 tentang balok dan kolom. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Sesudah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama, memahami pengaruh kombinasi antara beban aksial, tekan, serta momen lentur yang bekerja secara bersamaan pada suatu komponen struktur balok kolom. Yang kedua, menganalisis dan mendesain suatu komponen struktur balok atau kolom. Pokok-pokok pembahasan bab. Yang pertama, persamaan diferensial untuk kombinasi gaya aksial dan lentur. Yang kedua, faktor perbesaran momen. Yang ketiga, ada desain LRFD komponen struktur balok kolom. Yang keempat, perbesaran momen untuk struktur tak bergoyang. Yang kelima, perbesaran momen untuk struktur bergoyang. Yang keenam, tekuk lokal web pada komponen struktur balok kolom. Pendahuluan, suatu komponen struktur biasanya harus memikul beban aksial atau tarik atau juga tekan momen lentur. Apabila besarnya yang bekerja cukup kecil dibandingkan momen lentur yang bekerja, maka efek dari gaya aksial tersebut dapat diabaikan, dan komponen struktur tersebut dapat didesain sebagai komponen balok terlentur yang telah diperoleh dalam bab 5 dan 9. Sedangkan jika gaya aksial yang bekerja lebih dominan daripada momen lentur, maka komponen struktur tersebut harus didesain menjadi komponen struktur tarik, jika yang bekerja adalah gaya aksial tarik, atau didesain sebagai struktur tekan, jika yang bekerja adalah gaya aksial tekan. Komponen struktur tarik telah dibahas pada bab 3, sedangkan komponen struktur tekan dibahas dalam bab 4. Pada suatu komponen struktur terkadang efek gaya aksial maupun momen lentur tidak dapat diabaikan. Salah satunya, kombinasi dari gaya aksial dan momen lentur dipertimbangkan dalam proses desain komponen lentur terstruktur tersebut. Komponen struktur tersebut sering disebut sebagai elemen balok kolom atau beam column. Pada struktur statis tak tentu umumnya sering dijumpai elemen balok kolom ini. Perhatikan struktur portal statis tak tentu pada gambar 11.1. Akibat kondisi pembebanan yang bekerja, maka batang AB tidak hanya mempunyai beban merata saja, namun juga harus memikul beban lateral. Dalam hal ini, efek struktur dan efek gaya tekan P1 yang bekerja pada batang AB harus dipertimbangkan dalam mendesain penampang batang AB, atau dengan kata lain batang AB harus didesain secara suatu elemen balok kolom. Berbeda dengan batang CD yang hanya didominasi oleh efek lentur saja. Sudah dipikul oleh pengaku-pengaku atau bracing untuk bentuk X, sehingga batang CD didesain sebagai suatu elemen balok tanpa pengaruh gaya aksial. Bisa dilihat untuk gambar 11.1, struktur portal statis tak tentu. Akan memikul gaya aksial tarik atau tekan saja. Melihat kondisi pembebanan seperti pada gambar 11.1, maka batang DE akan memikul gaya aksial tarik, sedangkan batang CF akan sedikit kendur. Selain batang AB yang didesain sebagai elemen balok kolom, batang AC, BD, CE, DF juga harus didesain sebagai suatu elemen balok kolom. Karena selain memikul gaya aksial akibat reaksi dari balok-balok AB dan CD, batang-batang ini juga harus menerima transfer momen yang diberikan oleh batang AB dan CD. Sehingga efek lentur dan efek gaya aksial yang bekerja tidak boleh diabaikan salah satunya. Contoh lain dari elemen balok kolom dapat ditemukan pada struktur rangka atap. Jika letak gording pada bagian atas rangka atap tepat terletak pada titik buhul, maka batang-batang atas dapat didesain sebagai suatu komponen struktur tekan saja. Namun, terkadang gording terletak pada tengah-tengah batang atas, sehingga reaksi dari gording akan memberikan efek lentur pada batang atas tersebut. Dalam hal ini, maka kombinasi aksial dan lentur harus diperhitungkan, sehingga batang-batang atas lentur harus didesain sebagai suatu elemen balok kolom. Tipe-tipe keruntuhan dari suatu komponen struktur yang memikul beban kombinasi antara gaya aksial dan lentur secara ringkas dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Aksial tarik dan lentur, keruntuhan biasanya disebabkan oleh leleh. B. Aksial tekan dan lentur satu sumbu, keruntuhan disebabkan oleh ketidakstabilan dalam bidang lentur, tanpa terpuntir, atau sebagai contoh adalah balok-balok dengan beban transversal tanpa ada pengaruh teluk torsi lateral. C. Aksial tekan dan lentur terhadap sumbu kuat, keruntuhan disebabkan oleh pengaruh tekuk torsi lateral. D. Aksial tekan dan lentur dua arah. Untuk penampang yang memiliki kekakuan torsi yang cukup besar, keruntuhan disebabkan oleh ketidakstabilan dalam salah satu sumbu utama, sebagai contoh adalah penampang IWF. E. Aksial tekan dan lentur dua arah. Untuk penampang terbuka berdinding tipis, keruntuhan akan disebabkan oleh kombinasi antara puntir dan lentur. F. Aksial tekan, lentur dua arah dan torsi. Keruntuhan disebabkan oleh kombinasi antara puntir dan lentur jika pusat geser tidak terletak pada bidang lentur.
Beberapa prosedur desain yang dapat digunakan untuk suatu elemen balok kolom antara lain adalah yang pertama, pembatasan tegangan kombinasi, dan yang kedua, pemakaian rumus interaksi empiris berdasarkan tegangan kerja atau metode ASD, serta ketiga, pemakaian rumus internal semi empiris berdasarkan kekuatan penampang atau metode LRFD. Buku ini hanya menggunakan prosedur desain yang ketiga, yaitu proses desain metode LRFD sesuai dengan Tata Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 031729/2002. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Idam Tegar. Yang selanjutnya 11.2 persamaan diferensial untuk kombinasi gaya aksial dan lentur. Perhatikan sebuah balok yang memikul beban rata Q atau Z, momen-momen ujung M, M2 serta gaya aksial tekan. P yang bekerja pada kedua ujungnya, momen primer yang timbul akibat beban rata dan momen ujung, MP, M2 dinotasikan sebagai MP. Akibatkan lanjutan balok sebesar Y. Momen sekunder timbul sebesar PY, besarnya momen pada jarak Z dari tepi kiri balok adalah MZ sama dengan MI ditambah P dikali Y sama dengan minus EI E dikali I di pangkat 2 dikali Y per DZ pangkat 2. Selanjutnya, untuk nilai EI yang konstan, maka persamaan 11.1 dapat dituliskan kembali menjadi di pangkat 2 dikali Y per DZ pangkat 2 ditambah P per EI dikali Y sama dengan minus MI per EI. Persamaan 10.2 dapat didiferensikan dua kali ke Z sehingga menjadi D pangkat 4 Y per DZ pangkat 4 ditambah P per EI dikali D pangkat 2 Y per DZ pangkat 2 sama dengan minus I per EI dikali D pangkat 2 MI per DZ pangkat 2. Dari persamaan 10.1 D pangkat 2 Y per DZ pangkat 2 sama dengan minus MZ per EI dan D4 Y per DZ pangkat 4 sama dengan minus I per EI di pangkat 2 MZ per DZ pangkat 2. Substitusikan persamaan-persamaan tersebut ke dalam persamaan 11.3 yang dimana minus I per EI di pangkat 2 MZ per DZ pangkat 2 ditambah P per EI buka kurung minus MZ per EI tutup kurung sama dengan minus I per EI dikali D pangkat 2 MI per DZ pangkat 2. Persamaan tersebut dapat disederhanakan dengan memisahkan K pangkat 2 sama dengan P per EI D pangkat 2 MZ per DZ pangkat 2 ditambah K pangkat 2 dikali MZ sama dengan D pangkat 2 MI per DZ pangkat 2. Selanjutnya, solusi homogen dari persamaan 11.6 adalah MZ sama dengan C1 dikali sin KZ ditambah C2 dikali cos KZ. Untuk memperoleh solusi lengkap dari persamaan diferensial 11.6, maka persamaan 11.7 masih harus ditambahkan solusi partikulinya. Karena MI sama dengan F buka kurung Z tutup kurung dengan F buka kurung Z tutup kurung pada umumnya adalah sebuah polinomial dalam Z. Maka solusi partikulir akan mempunyai bentuk yang sama pula. Solusi lengkap dari persamaan 10.6 adalah MZ sama dengan C1 dikali sin KZ ditambah C2 dikali cos KZ ditambah FI buka kurung Z tutup kurung. Dengan FI buka kurung Z tutup kurung sama dengan nilai MZ yang memenuhi persamaan 11.6. Jika MZ adalah fungsi kontinu, maka nilai maksimum dari MZ dapat dicari dengan melakukan diferensi dMZ per DZ sama dengan 0 sama dengan C1 dikali K dikali cos dikali KZ dikurang C2 dikali K dikali sin dikali KZ ditambah DF1 kurung Z tutup kurung per DZ. Pada beberapa kasus pembebanan seperti beban terpusat, beban merata, momen ujung atau kombinasi keduanya dapat ditunjukkan bahwa DF1 kurung Z tutup kurung per DZ sama dengan 0. Dari persamaan 11.0.10 dan 11.9 maka dapat dituliskan hubungan C1 dikali K dikali cos KZ sama dengan C2 dikali K dikali sin dikali KZ atau tan KZ per C1 per C2. Di sampingnya bisa kita lihat di situ ada akar
C1 pangkat 2 ditambah C2 di pangkat 2. Pada saat MZ maksimum, sin KZ sama dengan C1 per akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 atau cos KZ sama dengan C2 per di pangkat C1 per akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2. Substitusikan persamaan 11,13 ke dalam persamaan 11,8. MZ maksimum sama dengan C1 pangkat 2 per akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 per akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 ditambah F1 buka kurung Z tutup kurung. Jika DF1 tutup buka kurung Z tutup kurung per DZ sama dengan 0, maka persamaan 11,9 harus diselesaikan dengan hasilnya dapat disubstitusikan kembali ke persamaan 11,8. Kasus 1, momen ujung tak seragam tanpa beban transferal. Dari gambar 10.3, momen primer MI dapat diekspresikan sebagai MI sama dengan M1 ditambah M2 dikurang M1 per L dikali Z. Sehingga D pangkat 2 MI per DZ pangkat 2 sama dengan 0. Dari hasil persamaan 11,16, maka persamaan 11,6 menjadi persamaan diferensi homogen. Dan F1 buka kurung Z tutup kurung dalam persamaan 11,8 menjadi sama dengan 0. Momen maksimum pada persamaan 11,14 menjadi MZ maksimum sama dengan akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2. Konstanta C1 dan C2 ditentukan dengan menggunakan kondisi batas yang dalam persamaan 11,8 solusi umum persamaan 11,6 menjadi MZ sama dengan C1 dikali sin KZ ditambah C2 dikali cos KZ. Kondisi batas yang digunakan adalah 1. Pada Z sama dengan 0, MZ sama dengan M1. Yang kedua, pada Z sama dengan L, MZ sama dengan M2. Dari kondisi batas yang pertama diperoleh C2 sama dengan M1. Selanjutnya, dan dari kondisi batas yang kedua diperoleh pula C1 sama dengan M2 dikurang M1 dikali cos dikali K dikali L per sin dikali K dikali L. Bawahnya bisa kita lihat sendiri gambar pada momen utama M1, M2 lebih besar dari M1. Substitusikan persamaan 11,20 A dan B ke dalam 11,18 sehingga MZ sama dengan buka kurung M2 dikurang M1 dikali cos dikali K dikali L per sin dikali K dikali L tutup kurung dikali sin KZ ditambah M1 dikali cos dikali KZ. Selanjutnya, dan MZ maksimum sama dengan akar buka kurung M2 dikurang M1 dikali cos dikali K dikali L per sin K per sin dikali K dikali L pangkat 2 ditambah M1 pangkat 2 sama dengan M2 akar 1 kurang buka kurung M1 per M2 tutup kurung dikali cos dikali K dikali L tambah buka kurung M1 per M2 tutup kurung pangkat 2 per sin pangkat 2 dikali K dikali L. Kasus 2, beban merata. Momen primer pada akibat beban merata pada suatu potongan sejarak Z dapat dinyatakan sebagai MI sama dengan Q per 2 dikali Z buka kurung L dikurang Z tutup kurung. Turunan kedua dari MI adalah D pangkat 2 MI per DZ pangkat 2 sama dengan minus Q. Karena F1 buka kurung Z sama dengan 0, maka diperlukan solusi partikular dari persamaan diferensial tersebut. Misalkan diambil F1 buka kurung Z tutup kurung sama dengan A ditambah DZ. Substitusikan solusi partikular ke dalam persamaan 10,6 sehingga diperoleh 0 ditambah K pangkat 2 buka kurung A ditambah B dikali Z tutup kurung sama dengan minus Q. Dari kesamaan kedua ruas maka didapatkan bahwa A sama dengan minus Q per K pangkat 2 serta B sama dengan 0 sehingga persamaan 11,8 menjadi MZ sama dengan C1 dikali sin dikali KZ ditambah C pangkat 2 cos dikali KZ minus Q per K pangkat 2. Bawahnya ada gambar 11.4 yaitu balok sederhana dengan beban merata. Dari kondisi batas yang ada, 1 pada Z sama dengan 0, MZ sama dengan 0, C pangkat 2 sama dengan Q per K pangkat 2. Yang kedua, pada Z sama dengan L, MZ sama dengan 0, C1 sama dengan Q per K pangkat 2, buka kurung 1 minus cos dikali K dikali L per sin dikali K dikali L tutup kurung. Karena DF1 buka kurung Z tutup kurung per DZ sama dengan 0, maka momen maksimum diperoleh dari persamaan 11,14. MZ maksimum
sama dengan Q per K pangkat 2 akar buka kurung 1 dikurang cos dikali K dikali L tutup kurung per sin dikali K dikali L pangkat 2 ditambah 1 kurang Q per pangkat 2 dikurang Q per K pangkat 2 sama dengan Q per K pangkat 2 buka kurung X dikali K dikali L per 2 minus 1 tutup kurung sama dengan Q pangkat 2 Q dikali L pangkat 2 per 8 buka kurung 2 per buka kurung KL per 2 pangkat 2 tutup kurung buka kurung sekian dikali K dikali L per 2 minus 1 tutup kurung. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Raid. Selanjutnya di sini ada di 11.3 faktor perbesaran momen. Selain dengan menggunakan persamaan diferensial, prosedur yang lebih sederhana untuk menurunkan persamaan bagi elemen balok kolom diturunkan dalam subbab ini. Asumsikan sebuah elemen balok kolom yang dikenai beban Q dalam kurung Z sehingga timbul lendutan pada tengah bentang. Momen lentur sekunder diasumsikan berbentuk sinusoidal. Yang ada di sini bisa dilihat ada 3 gambar. Di gambar 11.5 momen primer dan momen sekunder pada elemen balok kolom. Dengan menggunakan prinsip momen area untuk menghitung lendutan, maka diperoleh gamma 1 sama dengan P per EI dalam kurung Y gamma 1 ditambah delta 0 tutup kurung dalam kurung L per 2 dalam kurung 2 per Pi L per Pi sama dengan gamma ditambah delta 0 tutup kurung P dikali L pangkat 2 per Pi pangkat 2 dikali EI. Atau gamma 1 sama dengan buka kurung gamma ditambah delta 0 dikali Pi per PE. Dengan PE sama dengan Pi pangkat 2 E dikali I per L pangkat 2. Selesaikan persamaan 11.30 untuk gamma 1, maka didapatkan hubungan gamma 1 sama dengan delta 0 dalam kurung Pi 1 Pi I P E per 1 dikurang P I per dalam kurung sama dengan delta 0 dikali dalam kurung alpha per 1 dikurang alpha. Dengan alpha sama dengan PI PE. Lendutan maksimum yang terjadi dengan pertimbangan efek momen sekunder adalah seperti di sini bisa dilihat menggunakan rumus gamma max. Dan selanjutnya momen lentur maksimum dengan memasukkan efek gaya tekan aksial adalah menggunakan rumus MZ max. Substitusikan gamma max dari persamaan 11.32 serta P sama dengan alpha dikali PE sama dengan alpha dikali Pi pangkat 2 dikali E dikali I per L pangkat 2. Maka persamaan 11.33 menjadi MZ max. Dari persamaan 11.34 maka besaran faktor perbesaran momen dapat dinyatakan sebagai Cm dalam kurung 1 dikurang alpha tutup kurung. Berbagai nilai Cm untuk tipe pembebanan yang umum dijumpai ditampilkan dalam gambar. Memiliki 3 gambar seperti ini bisa dilihat di gambar 11.6 variasi nilai Cm pada berbagai pembebanan. Selanjutnya ada contoh 11.1 bandingkan besarnya faktor perbesaran momen untuk struktur balok pada gambar 11.4 yang digunakan dalam hasil solusi persamaan diferensial dalam kurung persamaan 11.27 dengan hasil pendekatan dalam kurung persamaan 11.34. Jawabannya hasil dari solusi persamaan diferensial B1 sama dengan faktor persamaan momen dalam kurung 2 per dalam kurung KL per 2 pangkat 2 buka kurung menit detik kali KL per 2 dikurang 1 tutup kurung. Dengan KL per 2 sama dengan L per 2 akar Pi per EI sama dengan Pi per 2 akar alpha. Hasil pendekatan dari persamaan 11.34 B1 sama dengan Cm per 1 dikurang alpha. Nilai Cm diambil dari 1 dari gambar 11.6. B sama dengan 1 per dalam kurung 1 dikurang alpha. Dan selanjutnya di sini ada nilai faktor perbesaran momen yang diperoleh dari solusi persamaan diferensial dan cara pendekatan tidak menunjukkan hasil yang berbeda terlalu jauh.
Dan selanjutnya 11.4 desain LRFD komponen struktur balok kolom. Perencanaan komponen struktur balok kolom diatur dalam SNI 03-1127-2002 pasal 12 yang menyatakan bahwa suatu komponen struktur yang mengalami momen lentur gaya aksial harus direncanakan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut. Untuk N U per P. NU per P dikali N lebih besar dari 0,2. Untuk NU per V dikali NN lebih kecil dari 0,2. NU adalah gaya tekan aksial terfaktor dan NN adalah tahanan tekan nominal yang menganggap batang sebagai suatu elemen tekan murni dalam kurung seperti dibahas dalam bab 4. P adalah faktor reduksi tahanan tekan dalam kurung 0,85. MUX adalah momen lentur terfaktor terhadap sumbu X dengan perhitungan efek orde kedua yang akan dibahas kemudian. MNX adalah tahanan momen nominal untuk lentur terhadap sumbu X. PB adalah faktor reduksi tahanan lentur sama dengan 0,90. MU gamma sama dengan MUX namun dihitung dengan acuan sumbu gamma. MN gamma sama dengan MNX namun dihitung dengan acuan sumbu gamma. Dalam pembahasan di atas disebutkan bahwa besarnya momen lentur terfaktor suatu komponen struktur balok kolom dihitung dengan menggunakan analisis orde SNI 03-1129-2002 menyatakan bahwa pengaruh orde kedua harus diperhatikan salah satu dari dua analisis berikut. Satu analisis orde pertama dengan memperhitungkan perbesaran momen. Dua analisis orde kedua menurut cara-cara yang telah baku dan telah diterima secara umum. Dalam buku ini, pengaruh orde kedua akan dihitung dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu analisis orde pertama dengan memperhitungkan perbesaran momen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Mulyado. Selanjutnya 1,15 perbesaran momen untuk struktur tak bergoyang. Untuk suatu komponen struktur tak bergoyang, maka besarnya momen lentur terfaktor harus dihitung sebagai MU sama dengan alpha B M NTU. MNTU adalah momen lentur terfaktor orde pertama yang diakibatkan oleh beban yang tidak menimbulkan goyangan. Sedangkan alpha B adalah faktor perbesaran momen untuk komponen struktur tak bergoyang yang besarnya ditentukan sebagai berikut. Alpha B sama dengan CM per 1 min dalam kurung NU per NEI lebih besar dari 1,0. Dengan NU adalah tekan aksial terfaktor, NEL adalah gaya tekan menurut Euler dengan KL per R terhadap sumbu lentur dan K lebih kecil dari 1,0 atau untuk komponen struktur tak bergoyang. Nilai CM ditentukan sebagai berikut. 1. Untuk komponen struktur tak bergoyang dengan beban transversal di antara kedua tumpuannya, maka besar CM dapat ditentukan berdasarkan analisis rasional sebagai berikut. CM sama dengan diambil dari persamaan 1.34 atau gambar 11.6. CM sama dengan 1,0 untuk komponen struktur dengan ujung sederhana. CM sama dengan 0,85 untuk komponen struktur dengan ujung kaku. 2. Sedangkan untuk komponen struktur tak bergoyang tanpa beban transversal di antara kedua tumpuannya, namun mempunyai momen ujung M1 dan M2 dalam kurung M1, M2 tutup kurung, maka CM akan mengkonversikan momen lentur yang bervariasi secara linear menjadi momen lentur seragam. ME sama dengan CM kali M2. CM sama dengan 0,6 dikurang 0,4 dalam kurung M1 garis miring M2 kurung. Rasio M1 garis miring M2 bernilai negatif untuk kelengkungan tunggal dan bernilai positif untuk kelengkungan ganda. Kemudian 11.6 perbesaran momen untuk struktur bergoyang. Untuk komponen struktur bergoyang, maka besarnya momen lentur terfaktor harus diperhitungkan sebagai berikut. MU sama dengan alpha B dikali M NTU plus alpha S dikali M LTU.
MLTU adalah momen lentur terfaktor orde pertama yang diakibatkan oleh beban-beban yang dapat menimbulkan goyangan. Faktor perbesaran momen alfa S ditentukan sebagai berikut. Alfa S sama dengan 1/1 min momen NU dalam kurung delta S sama dengan 1/1 min momen NU dalam kurung delta OH per HL. Atau delta S sama dengan 1/1 min momen NU per momen NE2. Dengan momen NU adalah jumlah gaya aksial tekan terfaktor akibat beban gravitasi untuk seluruh kolom pada satu tingkat yang ditinjau. NE2 sama dengan NE1 namun dengan menggunakan K untuk komponen struktur bergoyang. K lebih besar dari 1,0. Delta OH adalah simpangan antar lantai pada tingkat yang sedang ditinjau. Momen H adalah jumlah gaya horizontal yang menghasilkan delta OH pada tingkat yang ditinjau. L adalah tinggi tingkat. 11.7 tekuk lokal web pada komponen struktur balok kolom. Untuk menentukan tahanan lentur rencana dari suatu profil, maka terlebih dahulu harus diperiksa kekompakan dari penampang tersebut. Dengan menggunakan notasi K sama dengan B2, maka kelangsingan dari web dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. 1. Jika lambda lebih kecil dari lambda P, maka penampang kompak. 2. Jika lambda P kecil dari lambda lebih kecil dari lambda P, maka penampang tak kompak. Jika lambda besar lambda R, maka penampangan langsing. Tabel 7.5.1 SNI 0,3 min 1729/2002 memberikan batasan nilai untuk lambda P dan lambda R sebagai berikut. Untuk NU per VB dikali NY dikali lambda kecil 0,125, lambda P sama dengan 1680 per akar F lambda dalam kurung 1 min 2,75 dikali NU per VB dikali N lambda. Untuk NU per VB dikali N lambda besar 0,125 lambda P sama dengan 500 per akar F lambda dalam kurung 2,33 min NU per VB dikali N lambda 665 per akar F lambda. Untuk semua nilai lambda R sama dengan 2550 per akar F gamma dalam kurung 1 dikurang 0,74 dikali NU per VB dikali N gamma. Dengan N gamma sama dengan AG dikali F gamma adalah gaya aksial yang diperlukan untuk mencapai kondisi batas leleh. Contoh soal 11. Periksalah kecukupan profil FB 400 dikali 200 dikali 8 dikali 13 sebagai elemen balok kolom dari frontal tak bergoyang seperti pada gambar berikut atau mutu baja BJ41 seperti gambar yang di samping ini. Kemudian diketahui bahwa kalau menerima beban aksial tekan sebesar 15 ton dalam kurung D dan 30 ton L serta momen lentur sebesar 2 ton M dalam kurung D dan 6 ton M dalam kurung L, panjang kolom diketahui sebesar 3,5 M. Kemudian jawab A menghitung beban terfaktor NU sama dengan 1,2 ND plus 1,6 NL sama dengan 1,2 dalam kurung 15 ditambah 1,6 dalam kurung 30 sama dengan 66 ton. MU sama dengan 1,2 MD ditambah 1,6 ML sama dengan 1,2 dalam kurung 2 ditambah 1,6 dalam kurung 6 sama dengan 12 ton MM. Kemudian B aksi kolom menghitung rasio kelangsingan maksimum. Gamma lambda sama dengan K kali L per R kali lambda sama dengan 1,0 dikali 350 per 4,54 sama dengan 77,1. Kemudian lambda C sama dengan 1 per V dikali K dikali L per R gamma dikali akar F gamma dikali per S sama dengan 1 per V dikali 77,1 dikali akar 250 per 200.000 sama dengan 0,8677. Omega sama dengan 1,4 per 1,6 dikurang 0,667 lambda C sama dengan 1,4 per 1,6 dikurang dalam kurang 0,6 dikali 0,8677 sama dengan 1,4038. NN sama dengan AG dikali FCR sama dengan AG dalam kurung F gamma per omega sama dengan 8412 dalam kurung 250 per 1,4038 sama dengan 148,8 ton. NU
per V dikali NN sama dengan 66 per 0,85 dikali 149,8 sama dengan 0,52 lebih besar 0,2. Gunakan persamaan 11,35. Kemudian C. Aksi balok. Periksa apakah WF 400 dikali 200 dikali 8 dikali 13 kompak atau tidak. BF per 2 TF sama dengan 200 dikali 2 dikali 13 sama dengan 76923. Lebih kecil dari alfa P sama dengan 170 per akar F gamma sama dengan 10,75. NU per VB dikali NY dikali N gamma sama dengan 66 dikali 10 pake 4 per 0,9 kali 250 dikali 84412 sama dengan 0,3487. Lebih besar dari 0,125. P sama dengan 500 per akar F gamma dalam kurung 2,33 min NU per VB NY N gamma dalam kurung lebih besar dari 665 akar F gamma. Lambda P sama dengan 500 per akar 250 dalam kurung 2,33 dikurang 0,3487 dalam kurung sama dengan 62,65. Lebih besar dari 665 per akar F gamma sama dengan 42,006. Lambda sama dengan B per TW sama dengan 400 dikurang 2 dalam kurung dikali 13 per 8 sama dengan 46,7 lebih kecil dari lambda P karena ada dalam kurung penampang kompak. LP dalam kurung sama dengan 2,2684 M lebih kecil dari L sama dalam kurung sama dengan 3,5 M lebih kecil dari L gamma LR dalam kurung sama dengan 6,582 M. Karena LP lebih kecil L, lebih kecil LR, maka MN terletak antara MP dan MR dalam kurung untuk CB sama dengan 1. Namun dalam kasus ini CB sama dengan 1,6 sehingga ada kemungkinan MN sama dengan MP. MP sama dengan ZX dikali F gamma sama dengan 128,5,95 dikali 10 per 3 dalam 32,14875 ton M. MR sama dengan SX dalam kurung F gamma dikurang FR sama dengan 1190 dikali 10 pangkat 3 dalam kurung 250 dikurang 70 sama dengan 21,42 ton. Kemudian MN sama dengan CB dikali dalam kurung MR ditambah dalam kurung MP dikurang MR tutup kurung LR dikurang L per LR dikurang LP lebih kecil dari MP sama dengan 1,67 dikali dalam kurung 21,42 ditambah dalam kurung 32,14875 dikurang 21,42 6,582 dikurang 3,5 per 6,582 dikurang 2,2684 sama dengan 48,57 ton M. Karena MN tidak boleh melebihi MP, maka dalam kasus ini MN sama dengan MP sehingga VB dikali M NX sama dengan 0,9 dalam kurung 52,72395 sama dengan 47,45 ton M. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudara saya Ijal. Peran momen. Rasio kelangsungan KL dari seri R yang diperhitungkan dengan cara momen berhubung dengan sumbu ukurnya. Dalam soal ini sumbu ukur rasial sumbu X dan juga KX per gamma Y KX kali LY per gamma Y sama dengan 1,0 dikali 350 per 16 KX kali LX per KX gamma Y sama dengan 1,0 kali 250 per 16,8 sama dengan 20,83 DM sama dengan 0,6 kurang 0,4 M 1 garis berikan 2 dengan 0,6 kurang 0,4 kurung 0 garis berikan 12 kurung sama dengan 0,6 NL sama dengan I pangkat 2 E kali 2 kali 200.000 kali 8412 per 20,832 pangkat 2 sama dengan 3820,3 delta B sama dengan CN per 1 kurang NU garis miring NL sama dengan 0,6 per 1 kurang 6 per 3826,93 sama dengan 0,61 lebih kecil dari 1,0. Ambil delta B sama dengan 1,0. Periksa terhadap persamaan 11,35 MUX sama dengan
delta B kali NPU sama dengan 1,0 per kurung 12 ditutup kurung sama dengan 12 ton titik M. NU per D kali N sama dengan ditambah 8 per 9 per kurung M UX PB per PB kali NNX itu kurung lebih kecil dari 1,10 1,0 0,52 tambah 8 per 9 per kurung 12 per 32,14,875 kurung sama dengan 0,89 lebih kecil dari 1,0. Jadi profil WF 400 titik 200 titik 8 titik 13 dicukupi untuk memikul beban tersebut sesuai dengan desain LR FXD. Selanjutnya ada contoh 11 periksalah kekuatan profil WF 400 titik 400 titik 13 titik 21 dari suatu portal bergoyang pada gambar berikut ini. A. Perhitungan beban faktor kombinasi satu beban gravitasi NU sama dengan 1,2 ED ditambah 1,6 ml sama dengan 1,2 per kurung 60 per kurung ditambah 1,6 per kurung 25 per kurung sama dengan 212 ton. Q sama dengan 1,2 QD sama dengan 1,6 QL sama dengan 1,2 per kurung 0,4 kurung ditambah 1,6 per kurung 1,25 per kurung sama dengan 2,48 ton per M. Selanjutnya ini ada gambar yang bisa kita lihat di layar. N sama dengan 60 ton dalam kurung D 25 ton dalam kurung L I sama dengan 0,4 ton dari M dalam kurung D bawahnya ada 1,25 ton dari M dalam kurung L A sama dengan 20 ton tentu saja BD 37. Kombinasi 2 beban gravitasi sama dengan ditambah angin NU sama dengan 1,2 ND ditambah 0,5 NL sama dengan 1,2 dalam kurung 60 ditambah 0,5 dalam kurung 24 sama dengan 4,5 ton. AU sama dengan 1,3 dalam kurung 20 sama dengan 26 ton. QU sama dengan 1,2 QD sama ditambah 0,5 QL sama dengan 1,2 dalam kurung 0,4 ditambah 0,5 dalam kurung 0,25 sama dengan 1,105 ton dari M. Selanjutnya B. Asumsi beban gravitasi terfaktor dalam kurung kombinasi 1 menghasilkan momen-momen terfaktor beberapa gambar. A. Beban gravitasi ditambah angin dalam kurung kombinasi 2 dianalisis dengan dua bagian, yaitu analisis portal tak bergoyang akibat beban gravitasi saja dan analisis portal bergoyang akibat beban lateral saja. Akan bisa ditunjukkan dalam gambar B dan C. Analisa portal bergoyang menunjukkan beban tekan terfaktor sebesar pada masing-masing kolom. Asumsi kombinasi beban dua adalah yang menentukan dalam analisa balok kolom struktur tersebut. Di bawah ini ada gambar yang kita lihat. Yang A, beban gravitasi. Yang B, analisa portal bergoyang. Yang C, analisa portal tak bergoyang. Selanjutnya C, kolom, aksi kolom. Faktor panjang efektif K X pangkat 3 ditentukan dengan menggunakan faktor G. GA sama dengan 1,5 momen dalam kurung I garis miring L kolom per momen I garis miring L blok sama dengan 2 garis miring 4 1,4 kali I garis miring 8,5 sama dengan 3,4 KX sama dengan 1,47 dalam arah kolom gamma kolom dan tunjukkan tertumpu sesi di ujung atas dan di bawahnya, sehingga K gamma sama dengan 1,0 KX dikali LX per RX sama dengan 1,57 kali 400 per 107,5 sama dengan 35,8 KX kali LY per R gamma sama dengan 1,0 kali 400 per 10 kali 1,1 sama dengan 39,60. Lambda T sama dengan 1 per Pi kali K gamma kali L gamma per R gamma kali akar FY per E sama dengan 1 per Pi
dikali 39,60 kali akar 240 per 200.000 sama dengan 0,4366. Omega sama dengan 1,43 per 1,6 dikurang 0,67 dikali lambda D sama dengan 1,43 per 1,6 kurang dalam kurung 0,67 kali 0,4366 sama dengan 1,0637. RR sama dengan AG dikali FCR sama dengan 21870 dalam kurung 24 kosong garis miring 1,0337 sama dengan 479,91 ton. SU per Pi kali NN sama dengan 84,5 ditambah 4 ditambah 1,105 dalam kurung 8,5 dari 5 2 per 0,85 kali 479,91 sama dengan 0,2284 lebih besar dari 0,2. Gunakan persamaan 11,35. Selanjutnya ada D, arti balok. Periksa apakah WF 400, 400, 13, 21 kompak atau tidak. BF sama BF per 22 kali BF sama dengan 400 per 2 kali 21 sama dengan 29,52 cm. Lambda Pi sama dengan 170 per akar FY sama dengan 10,97. NU per PB kali NJ sama dengan 93,1925 kali 10 tambah 4 per 0,9 kali 240 kali 1810 sama dengan 0,1973 lebih besar dari 0,9. Lambda Pi sama dengan 500 per akar di FY dalam kurung 22,3 kurang NU per PB NJ lebih besar dari 500 per akar 240. Lambda Pi sama dengan 500 per akar 240 kurung 2,33 garis kurang 0,19 sama dengan 68,8325 lebih besar dari 0,5 per akar FY 42,95. Lambda sama dengan B per DW sama dengan 400 kurang 2 dalam kurung 21 per 13 sama dengan 27,54 lebih kecil dari P dari lambda P dalam kurung penampang kompak. LP sama dengan dalam kurung sama dengan 5,15 F lebih besar L lebih kecil L dalam kurung sama dengan 3,5 F. Karena L lebih kecil LP maka MN dapat mencapai MP. MP sama dengan ZX kali FY sama dengan 3.600,13 kali 10,3 dalam kurung 240 sama dengan 86,40 312 ton M. PB kali MNX sama dengan 0,9 dalam kurung 86,40 312 sama dengan 77,7628 ton M. Selanjutnya E, perbesaran momen delta B. Untuk perhitungan delta B diperlukan rasio kelangsungan dari portal tak bergoyang. KX kali LX per RX 1,0 kali 400 17,5 dalam kurung N1 garis miring N2 sama dengan 0,6 dikurang 0,4 dalam kurung 1,05 garis miring 2,11 sama dengan 0,4 0,4. NPL sama dengan P pangkat 2 E kali AG per dalam kurung K kali L garis miring R pangkat 2 sama dengan di pangkat 2 dikali 200.000 kali 218.000 per 22,85 pangkat 2 sama dengan 8263,04 ton. NU sama dengan 84,5 ditambah 1,105 dalam kurung 8,5 dari kedua sama dengan 89,1925 ton.
delta B sama dengan Cm per 1 kurang NU garis miring NEL sama dengan 0,4 per 1 kurang 89,1925 per 8263,04 sama dengan 04 0,4 044 lebih kecil dari 1,0. Ambil delta B sama dengan 1,0. Selanjutnya B, besaran momen delta F. Momen NU sama dengan 2 dalam kurung 84,5 ditambah 1,1,105 dalam kurung 8,5 sama dengan 178,3925 ton. NEL di pangkat 2 E dikali AG per dalam kurung K kali L R pangkat 2 sama dengan di pangkat 2 dikali 200.000 kali 280 per 35,88 pangkat 2 sama dengan 3356 ton. Momen EL sama dengan 2 dalam kurung 3356 sama dengan 67 12 ton. Delta S sama dengan 1 per 1 kurang momen N2 per momen NL sama dengan N1 per 1 kurang 89,1965 per 23. Selanjutnya G, periksa persamaan 11,35. M 2X sama dengan delta B kali SNTU ditambah delta S kali MLTU sama dengan 1,0 dalam kurung 2,15 ditambah 1,0273 dalam kurung 36,6 sama dengan 9,73 ton M. NU per P kali NM NN sama dengan ditambah 8 per 9 dalam kurung M ML M2X per PB dikali MNX lebih kecil dari 1,0. 0,2284 ditambah 8 per 9 dalam kurung 9,3 per 77,768 sama dengan 0,6826 ditaruh lebih kecil dari 1,0. Jadi profil WF 400 kali 400 413 21 dicukupi untuk memikul beban-beban tersebut sesuai dengan desain LRF. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Untuk Bapak Rizky Ismail, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.